Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Kita yang pertama kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala kasih kesempatan kepada kita semuanya sampai bisa ketemu bulan Ramadan. Jadi buku At-Tibyan ini kita lanjut dari tahun lalu. Saya masih di Yaman tahun lalu. Di bulan Ramadan kita belajar dari awal buku sampai Al-Babus Sadis, bab yang ke-6. Bab yang ke-6. Bab yang ke-6 itu adab membaca Al-Quran. Kita kemarin sudah masuk ke bab ini, tapi ada berapa halaman kita sudah belajar. Saya masih ingat juga di YouTube ada belajarannya, tapi kita mulai dari bab ini. Kenapa? Karena masih awal bulan Ramadan, juga masih bab yang paling penting di buku At-Tibyan. At-Tibyan itu namanya At-Tibyan, adab menghafal Al-Quran, adab hamalatul Quran. Dia kasih di bab sebelumnya adab yang mau hafal, di sini adab yang membaca Al-Quran. Dilihat ini tulisannya adab membaca Al-Quran, tapi di bab ini yang paling banyak di buku ini halamannya, maksud halamannya juga adab-adab semuanya ada di sini yang paling banyak. Ada sebelumnya adab yang mau hafal Al-Quran, adab yang mau jadi guru Al-Quran, adab yang mau ada berapa bab sebelumnya. Semuanya penting, tapi kayak maksud Imam Nawawi di dalam bab ini. Sampai dia bilang ini hadzal bab huwa maqsudul kitab, ini bab ini merupakan ini kitab yang merupakan hal yang umum. Oke, maksudnya hadzal bab maksud wa huwa muntashir jiddan. Ini juga banyak. Wa ana ushiru ila atrafin min maqasidihi. Imam Nawawi bilang saya kasih tahu bukan semuanya, karena ada beberapa masalah di dalam bab ini balik ke masalah fikih, hukumnya dalam fikih itu boleh atau tidak boleh. Terus ada beberapa fuqaha bilang boleh, ada beberapa fuqaha bilang tidak boleh, ada beberapa madhab bilang boleh, ada beberapa madhab bilang tidak boleh. Itu dia bilang saya kasih tahu aja jumlahnya umum atau sedikit aja. Wa ana ushiru ila atrafin min maqasidihi karahatal italah, enggak mau panjang lebar, enggak kasih buku-buku saja, tambah panjang lebar aja, membaca tidak bosan, biar khaufan ala qari'ihi minal malalah. Kalau jadi buku, karena ada berapa buku tentang ulum Al-Quran seperti Al-Itqan dari Imam Al-Sayyuti itu sampai 4 jilid. Ada Al-Burhan di Zarkashi juga sampai 4 atau 5 jilid. Ada berapa buku-buku yang kalau mau baca adab Al-Quran ada di buku tersebut. Tapi dia bilang saya kasih ringkas di sini. Fa awwalu dzalika annahu yajib al-qari al-ikhlas. Sifat yang pertama untuk orang yang membaca Al-Quran atau mau baca Al-Quran itu harus ikhlas. Al-ikhlas wajib bagi orang yang membaca Al-Quran itu untuk ikhlas, memelihara ketika berhadapan
dengannya al-ikhlas. Kama qaddamna, dia Imam Ghazali, Imam Nawawi bilang sudah saya kasih tahu al-ikhlas itu di bab-bab sebelumnya. Wa mura'at al-adab ma'al Qur'an. Biar kita perhatian menghadap Al-Quran, bagaimana kita baca Al-Quran dalam keadaan ikhlas, ngajar Al-Quran dalam keadaan ikhlas, hafal Al-Quran dalam keadaan ikhlas. Seluruh berbuat kita yang tergantung sama Al-Quran itu harus ada ikhlas. Tapi Syekh kadang-kadang maksud atau ada yang kasih sesuatu atau ada yang bilang gini atau bilang itu, ini masuk di ikhlas atau tidak? Ya pasti masuk ikhlas, kecuali kalau pikiran kamu jadi ke arah di situ. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fayanbaghi an yastahdhira fi nafsihi annahu yunajillah. Ikhlas itu bagaimana caranya sama Al-Quran? Itu seharus kasih bayangan. Tapi di sini bilang di dalam dirinya, berasaan di dalam dirinya bahwa ia pernah bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bilang, Syekh, ini kita belum bisa sampai di situ. Langsung belum. Karena kita belum dapat rasa seperti itu. Ya, kalau kita kasih bayangan atau kasih contoh di dalam hal yang duniawi, kalau kita mau ketemu sama orang yang penjabat, orang mungkin kita mulai dari camat atau mulai ke gubernur atau naik lagi ke presiden atau atasnya lagi, bagaimana caranya? Kita harus adab, kalau kita masuk harus adab, harus perhatian duduk, harus perhatian bersih, harus perhatian itu, harus berapa hal yang kita sebelumnya. Ini sama makhluk, sama manusia, apalagi sama Allah Ta'ala. Yang ini bicara atau Al-Quran kalamullah. Ini bicara Allah Ta'ala Al-Quran. Jadi harus kita tahu ini munajat kepada Allah Ta'ala. Tapi Syekh, saya tidak paham karena saya orang bukan Arab, tidak tahu itu munajat. Munajatnya ini seperti kamu, kalau kamu doa bagaimana rasa? Kalau kamu doa kepada Allah Ta'ala, perasaanmu bagaimana caranya? Atau rasaanmu gimana? Pasti Syekh itu khusyuk ya waktu baca Al-Quran di dalam keadaan seperti itu. Itu namanya munajat. Ya, apalagi kalau sudah belajar artinya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Setiap orang dari kita faham Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala ya kan yang maha menyayang atau sampai akhirnya. Artinya dengan nama Allah Ta'ala apa itu? Saya ambil berkah dari nama Allah Ta'ala. Saya taruh barakah dari nama Allah Ta'ala atas sesuatu yang saya melakukan, makan atau minum atau duduk atau masuk rumah atau pergi pulang. Itu maksud saya mau berkah karena saya sebut nama Allah Ta'ala atas hal tersebut. Ini yang namanya apa? Istihdar. Ini yang namanya saya harus apa namanya ini tadi bilang perasaan dalam dirinya. Istihdar Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagaimana itu perasaan dalam diri saya dikata Alhamdulillah? Kapan kita bilang Alhamdulillah? Biasa. Kamu tanya sama siapapun. Dia ahli istiqamah atau tidak, ahli ibadah atau tidak. Apa kabar? Bilang sama kamu Alhamdulillah. Ya, kalau ada rasa di dalam hatimu, artinya itu Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Alhamdulillah karena saya sehat. Alhamdulillah saya dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah keluarga saya baik. Alhamdulillah itu waktu kita baca wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ulama bilang ucapan alhamdulillah. Wa amma bi ni'mat, kalau kamu sebut nikmat Allah Ta'ala atau nikmat yang Allah kasih atau beri, harus kamu bicara. Bicaranya apa? Alhamdulillah. Sampai riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, Inna Allah la yarda. Allah Ta'ala meridai
kepada hambanya yang makan atau minum, sebut atau bilang alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita alhamdulillah, harus kita ucapan alhamdulillah sekarang. Lagi belajar, setiap orang di rumahnya ya kan, masing-masing semuanya di rumahnya. Kita bisa belajar, bisa dapat tadi sahur, alhamdulillah, bisa dapat nikmat sampai kita ketemu bulan Ramadan, alhamdulillah, bisa hidup sampai sudah 4 hari dari kemarin, ini dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ini 4 hari. Ya kan? Alhamdulillah kita bisa. Tadi sampai saat ini saya masih sehat, niat saya puasa, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu saya sampai selesai hari ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang salah satu contoh untuk berasaan munajat. La ilaha illallah. Mungkin tidak bisa, tapi harus ada. Ada sedikit-sedikit. Terus bagaimana caranya? Jalannya dari mana? Itu bitta'allum. Harus belajar sedikit. Bukan belajar ilmu, belajar ini duduk. Duduk di dalam keadaan yang bagus. Nanti kita belajar adab-adab itu biar kita paham bagaimana adab berasa. Wa yaqra' ala hal man yara Allah Ta'ala. Seperti dia bilang apa? Imam Nawawi bilang. Contohnya jadi apa? Dan membaca seakan-akan ya kan, ini melihat keberadaan Allah Ta'ala. Kalau kamu ini kalau kita kasih contoh, ya fulan baca Al-Quran, atau duduk di sini baca Al-Quran, ada CCTV, mereka bilang yang bacaannya bagus, atau yang dia waktu baca adab atau melakukan hal yang bagus dapat hadiah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya pasti banyak atur ya kan. Kalau ada CCTV atau ada yang lihat kita, habis itu mereka lihat video, kalau bacaannya bagus atau dudukannya bagus atau bakiannya bagus atau adab-adabnya yang melakukan waktu baca bagus, kita kasih hadiah, pasti setiap orang dari antara kita siap-siap. Ini yang namanya wa yaqra' ala hal man yarallah. Ini seperti kamu melihat Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak ada rasaan itu, ini kayak kamu lihat Allah Ta'ala. Kalau kamu lihat Allah Ta'ala, bagaimana caranya? Bacaannya. Ini sekarang kebalik. Allah Ta'ala melihat kamu. Bagaimana caranya? Kalau kamu tidak tinggi, derajatmu bukan tinggi sampai yang tadi. Ini sudah turun sedikit. Fa inna Allah Ta'ala fa illam yakun yarahu fa inna Allah Ta'ala. Kalau kamu tidak melihat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala atau Allah Ta'ala Maha melihatmu. Harus bacaan. Oke, ini yang pertama, ikhlas. Nah, jadi kalau ada yang baca tidak ada ikhlas, berarti pahalanya tidak ada. Kita sudah belajar seperti itu. Rasulullah bersabda di dalam riwayat hadis yang qudsi, man amila amalan wa asyraka ma'ahu ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa melakukan suatu hal yang bagus, ibadah atau puasa atau zikir, tapi dia masukin atau apa itu bahasa Indonesia bilang, di dalam niatnya dua atau masukin dua saya sama lain, itu saya balikin atau tidak terima amalnya. Bilang sama dia, ini kamu ambil sama yang kamu masukin di ibadahmu tadi. Na'udzubillah. Tapi di sini kita lihat adab yang pertama. Adab yang pertama mungkin banyak lihat. Kenapa Syekh selalu di awal ngaji atau awal itu mulai siwak ini. Bab pertama, ini adab pertama. Membersihkan mulut. Membersihkan mulut. Ya. Imam Nawawi bilang, yang bagi idza arada al-qira'ah an yunadhifa famahu bis-siwak wa ghairihi. Jika hendak membaca Al-Quran, hendaknya membersihkan mulutnya dengan siwak atau lain. Dengan siwak atau lain. Siwak itu yang kita tahu sudah macamnya atau bahannya dari apa. Dari al-arak. Itu yang paling afdal.
Apalagi caranya? Caranya itu harus yang pertama tidak lebih dari 3 hari. Sunnah siwak di sahabat melakukan atau pakai siwak itu 3 hari aja. Setelah 3 hari mereka buang, beli baru, atau karena mereka dari pohon di tempat mereka langsung, mereka setiap 3 hari atau itu ganti baru. Sekarang Syekh masuk itu sikat gigi, ya masuk. Yang penting bersihin mulutmu waktu baca. Ya, kenapa? Kenapa, Syekh? Ya, kita di contoh kita biasa aja. Kalau saya duduk sama siapa pun di sini, walau dia murid saya, walau dia cinta sama saya karena saya gurunya, tapi mulut saya bau, pasti dia duduk. Pasti itu otomatis. Ya, apalagi kita mau di hadapan Allah Ta'ala. Kita mau baca, bicara atau kalamullah Ta'ala, Al-Quran. Harus bersihin mulut. Oke, di sini kenapa Syekh dia fokus sama siwak? Karena ini alat mereka, zaman mereka di situ. Zaman mereka di situ, waktu Imam Nawawi enggak ada sikat gigi. Enggak ada itu namanya ma'jun al-asnan, itu namanya apa yang atas sikat gigi, namanya apa? Enggak ada, belum ada di zaman mereka. Sudah mereka pakai siwak. Siwak itu kalau baru setiap hari, setiap minggu, sudah tidak perlu pakai itu sikat gigi. Juga kalau kita lihat ini sikat gigi kita pakai berapa kali? Biasa dokter bilang 2 kali, ya kan? Seharus 2 kali. Tapi ini 5 kali. Kalau kita ikut sunnah, bersihin mulut itu 5 kali, sehari 5 kali, berarti lebih afdal dari sikat gigi. Tapi ya kita bilang siru ilallah arjan wa makasir. Wal ikhtiyar fi siwak an yakuna bi'udi arak. Ya, oke. Dan siwak yang berasal dari tanaman arak lebih utama. Kenapa arak? Arak karena ini lembut. Ini lihat ini apa bahasa Indonesia bilang? Lembut, bukan keras. Kalau dari kayu lain bisa, dari tanaman lain boleh, tapi bukan seperti ini. Keras, takut kena gusi sampai keluar darah. Tapi ini enggak, lembut. Juga lihat ini mereka yang bikin apa itu sikat gigi, kasih sikat gigi mirip seperti siwak caranya, atau biar dia bisa bersih. Tapi hasilnya kalau mau arak, mau ikut sunnah, di sini ada. Tapi Syekh mahal. Ya betul, mahal. Orang yang mukmin, orang yang cinta Allah Ta'ala, orang yang hamba Allah Ta'ala, tidak lihat ini 10.000 atau 15.000 itu mahal. Enggak. Ya, kenapa? Kita lihat sendiri kalau kita mau beli pulsa, siap bayar sampai 100, 200. Tapi ini salah satu yang bisa bantu kita sampai masuk surga. Ikut jalan yang bagus, kita nggak mau bayar. Ini harus kita perhatian. Harus kita perhatian. Saya kasih contoh mungkin di luar ini. Mau belajar bahasa Inggris, dia siap bayar sampai berapa? Sampai 1 juta, 2 juta untuk ke level 1, 2, atau mungkin kita bilang untuk kursus. Tapi kalau dia mau belajar agama, enggak mau bayar. Kalau dia tidak mau bayar aja, boleh tidak mau bayar. Tapi enggak, masih mencaci maki ahli agama. Wah, kamu bilang agama, kenapa tulis atau kenapa kalau mau ngaji bilang harus bayar 100 atau 50 rupiah atau ini. Ya Allah, subhanallah. Waktu kamu belajar bahasa Inggris atau belajar komputer atau ekonomi, siap bayar sampai ratusan juta biar jadi lancar, kamu lihat tidak masalah. Tapi waktu belajar agamamu yang paling mahal dari ilmu lain, kamu mencaci maki sama orangnya. Kita harus berhati-hati. Seperti sunnah. Sunnah kita mau ikut, jangan kita bilang mahal. Akibatnya di akhirat itu, manfaatnya di akhirat apa itu? Luar biasa. Rasulullah SAW bersabda,
laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Saya enggak mau berat untuk umatmu. Kalau saya mau berat itu atau takut berat, jadi wajib 5 kali harus mereka pakai siwak. Tapi yang mau pakai silakan. Sampai madhab Imam Syafi'i bilang siwak itu di setiap saat, setiap waktu mubah, sunnah, kecuali setelah zuhur atau setelah zawal di bulan Ramadan. Makruh, jadi makruh di bulan Ramadan. Waduh, Syekh, di bulan Ramadan kenapa makruh? Ya, saya kasih tahu kenapa. Makruh karena itu biasa suat bersihin mulut. Oke, kalau bersihin mulut, bau yang di mulutmu hilang. Kita baca di hadis lain, Rasulullah bersabda, hadis sahih, wala khalufu famis shaim, aromnya yang keluar dari mulut orang puasa itu lebih utama dengan Allah Ta'ala atau sama Allah Ta'ala dari arom misik. Artinya Allah Ta'ala suka arommu. Aduh, kenapa Allah Ta'ala arom suka yang bau? Bukan seperti itu. Maksudnya balasan Allah Ta'ala karena mulutmu ini jadi bau karena puasa, itu pahalanya lebih utama atau lebih banyak dari amal yang lain. Jadi Imam Syafi'i bilang kalau mau siwak di bulan Ramadan boleh siwak sampai ba'du zawal. Setelah zawal tidak boleh banyak. Oke. لا والاختيار أن يكون بعود من أراك ويجوز بسائر العيدان وبكل ما ينظف. Boleh pakai kain ini baju. Wanita yang pakai mukna di ujung mukna bersihin gigi cukup. Terus Syekh tidak ada atau enggak mau pakai mukna atau enggak mau pakai kain, saya mau pakai jari saya. Jari kamu di mana? Bahasa Indonesia apa? Bahasa Arab namanya khashin atau tidak. Walhasil itu bisa. Ada khilaf, nanti kita belajar. Oke. Kal khirqah wal ashnan wa ghairi dhalika. Wa fi husulihi bil usba' al khashinah 4 asabi'. 4 aflad. Mengenai penggunaan jari, ya kan? Jari itu. Jari yang keras. Ada pendapat dari mazhab Syafi'i ada 4 atau 3. Yang pertama itu yang paling masyhur tidak boleh. Itu paling masyhur. Tidak boleh. Yang kedua boleh. Cukup bisa pakai jari. Itu untuk salat. Untuk seperti baca. Untuk masuk belajar ilmu agama. Bisa. Boleh. Yang ketiga, yahsul in lam yujad ghairi. Kalau tidak ada lain, tidak ada kain, tidak ada siwak, tidak ada sikat gigi. Terus Syekh, saya nggak mau pakai siwak karena biasa ini 2 hari, 3 hari sudah bau. Itu aslinya caranya cara kita di Yaman atau orang Yaman, mereka kalau siwaknya sudah mulai bau, mereka potong atas, bersihin bawah lagi, itu masih bersih. Itu bisa. Yang kedua tadi saya bilang karena di situ mereka tinggal di tempat yang ada suwak, banyak suwak, jadi murah, bisa beli yang segar setiap hari segar ada, setiap hari langsung mereka ambil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yastaku 'urdan. Al-thalith yahsul in lam yajid ghairuh. Yang ketiga itu kalau tidak ada selain siwak ya boleh. Tapi kalau ada lain sudah tidak boleh, sudah ada lain. Kamu punya siwak mau pakai jari tidak boleh. Karena ada siwak. Tapi kalau tidak ada siwak, tidak ada lain, ya boleh pakai jari. Cara siwak wa yastaku 'urdan. Urdan itu ini. Mulai dari kanan ke kiri. 1, 2, 3 ya. Boleh. Mubtadi'an bil janibil ayman, mulai dari arah kanan. Ya, kanan ke kiri. Terus 1, 2, 3 ya, bebas witir. Wa yanwi bihil ityan bis sunnah.
niatnya itu ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'dul ulama yaqul 'inda siwak Allahumma barik li fi ya arhamar rahimin. Ini bukan hadis, tapi ini doa. Ini doa, mudah-mudahan itu artinya apa? Ya Allah, berkahilah aku dengan apa yang ada badannya. Wahai zat yang maha mengasihi. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ini doa, bukan hadis. Ya, tidak masalah. Doa kita bebas ya kan. Kalau kita mau doa, bebas. Silakan. Oke, jangan kamu jadikan doa tadi itu dari Nabi. Ini hadis, itu enggak. Doa boleh. Kalau saya mau diam aja. Mau diam, enggak mau bilang apa-apa ya, boleh. Beda orang yang baca doa sama orang yang diam. Mungkin Allah Ta'ala terima waktu dia doa. Mungkin Allah Ta'ala terima doanya. Oke. Qala ba'dul ulama yaqul 'inda siwak. Qala al-Mawardi min ashab Syafi'i yustahabbu an yastak fi zahir al-asnan wa batiniha. Ini lihat hukumnya dari madhab Syafi'i. Namanya apa ini? Al-Mawardi min ashab Syafi'i, itu teman Imam Syafi'i langsung. Yustahabbu an yastak fi zahir al-asnan. Zahir itu yang di depan yang kita bisa lihat. Nah, siwaknya. Juga wa batiniha, juga dalam. Zahir dan batin. Oke. Wa yamurru siwak ala atraf asnanihi. Ujung-ujungnya. Oke. Wa karasiyi adrasihi, itu gigi asalnya. Sama dari atas. Itu namanya karasi, kursi. La ilaha illallah. Wa saqfi halqihi, langit-langit. Bisa satu. Juga wa saqfi halqihi imraran latifan, tapi harus belang-belang, jangan sampai luka. Enggak, belang-belang. Apalagi kalau sudah lembut itu aman. Kalau yang bagi an yastak bi'udun mutawassit la syadid al-yubsa. Kalau mau pakai siwak harus siwak yang tidak keras, tidak lembut. Lembut sampai kalau kamu mau bersihin dia dilipat-lipat. Enggak, itu yang sedang. Wala syadid ar-rutubah. Fa in ishtadda yubsu layyanahu bil ma. Kalau dia keras, kasih air. Sampai gitu jadi lembut. Wala ba's bi isti'mal siwak ghairihi bi idnihi. Tidak masalah kalau mau pakai siwak orang lain. Aduh, ya Allah. Boleh saja pakai dudukannya membaca maaf. Berarti boleh pakai siwak orang lain. Boleh pakai siwak orang lain ya. Siapa maksud lain? Ya, kita harus perhatian. Harus perhatian. Siwak siapa? Yang kita bilang boleh pakai siwak orang lain. Ya, seperti siwak istrinya. Boleh atau tidak? Ya, boleh. Masalah boleh, boleh. Tapi kuat atau tidak? Ini masalah balik ke kamu. Dalilnya dari mana? Dalilnya dari mana? Itu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah di hari terakhir. Waktu dia wafat atau di hari waktu dia meninggal. Dia rasanya ringan sedikit. Ada fulan, Abdurrahman ibn Man, itu Abdurrahman. Orang sahabat masuk. Masuk dia ada siwak. Lihat siwaknya. Rasulullah melihat siwaknya di tangan orang sahabat itu. Ya, tapi siwaknya itu masih baru. Belum pakai. Ya. Sayyidatuna Aisyah bilang, setelah Rasulullah lihat, saya melihat Rasulullah terus lihat siwak. Saya paham Rasulullah mau siwak. Bilang sama Abdurrahman, ayo bawa ini siwak, saya mau siwak. Dia ambil siwak, lembuti dia karena siwak masih baru. Masih baru dia yang kasih dari ludahnya, lembuti, kasih Rasulullah. Itu dalil kalau mau pakai siwak orang lain, tapi seperti siapa? Ya biasa kita sudah paham. Tidak mungkin saya pakai siwak, ini agama Islam, tidak mungkin pakai siwak orang lain yang ya. Juga ulama maksudnya boleh pakai siwak orang lain kalau dia punya siwak, kasih ya boleh kamu potong tempat yang tadi pakai bersihin biar bisa pakai sendiri ya boleh. Bukan maksudnya lagi masih basah bekas mulutnya kamu pakai, enggak. Oke.
وأما إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره فإنه يكره السواك، يكره له قراءة القرآن قبل غسله. Itu kasih contoh. Kalau mulut orang itu yang mau baca Al-Quran ada najis. Syekh, bagaimana mulut orang najis? Ya, kalau masih keluar darah, ifik jatuh, ifik ada darah keluar, itu najis. Aduh ya Allah, bagaimana Syekh? Ya, ini kalau najis. Terus mungkin kasih contoh lain. Ini kita belajar di buku fikih ya. Teman-teman yang masih hadir buku fikih, mereka masih ingat ya. Kita bilang al-khamru itu najis. Yang keras, minum keras itu najis. Berarti kalau dia baru minum keras mau baca Al-Quran, kita bilang sama dia harus bersihin. Harus bersihin mulutmu dulu sebelum baca atau zikir kepada Allah Ta'ala. Harus mulut yang bersih. Ini dari najasah zahirah. Najasah yang kita bisa lihat, yang kita tahu hukumnya. Tapi kadang-kadang ada najasah ma'nawiyah, kotorian maknawi. Apa itu kotor maknawi? Setelah dia ghibah, namimah, mencaci maki, gosip, dusta atau bohong, itu na'udzubillah najasah yang kotor juga. Jangan kamu kotorin mulutmu di kata-kata yang buruk, di dusta, di kata yang ghasib atau mencaci maki. Mau baca Al-Quran, manfaatnya apa? Bersihin mulutmu dulu. Ini bulan Al-Quran, ini bulan At-Taubah, ini bulan bersihin hati kita, bersihin lidah kita, bersihin mata kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal kita kalau kita cari hal-hal seperti itu. Kalau kita melakukan atau mulai melaksanakan hal yang bagus. Ya, jadi sampai mereka kasih cerita Imam Abdul Qadir Al-Jailani atau satu orang saleh. Dia lewat di Baghdad. Dia bilang satu hari saya lewat, satu malam, akhir malam atau awal malam setelah Isya. Saya lewat, ada satu orang lagi mabuk. Lagi mabuk, lagi apa? Sebut Allah, Allah, Allah. Dia bilang, saya pikir ini ahli zikir. Tapi waktu datang ke dia, mau tanya, ini siapa, kenapa kamu lagi di sini? Saya harumnya dari orang itu ada bau apa itu, harum minum keras. Saya malu, bagaimana fulan ini lagi mabuk, juga lagi sebut nama Allah Ta'ala di dalam keadaan mulutnya lagi najis, ifik minum keras atau minum khamr. Dia bilang, saya ambil air, cuci mulutnya, karena orangnya masih mabuk. Ambil air, cuci atau masukin ke mulutnya biar dia bersihin. Biar kalau dia sebut nama Allah Ta'ala, mulutnya sudah jadi bersih. Sudah pergi. Dalam mimpi, dia bilang satu itu malam tersebut langsung. Saya mimpi atau dapat mimpi, saya lihat atau dengar suara, wahai fulan, kamu bersihin mulutnya karena aku, maksudnya Allah Ta'ala. Saya sudah bersihin hatinya karena kamu, karena niatmu, karena sifat yang itu suka baik kepada orang lain, saya bersihin hatinya. Dia bilang itu mimpi aja, karena tadi dia tidak kenal orangnya, itu orang yang biasa. Bilang pagi hari tersebut saya pergi seperti biasa ke masjid, salat subuh. Sebelum subuh saya datang ke masjid, lihat ada satu orang lagi nangis. Setelah salat atau setelah dia salam, saya lihat, wah ini orang yang tadi awal malam setelah salat Isya lagi mabuk, sekarang sudah taubat. Bagaimana dapat taubat? Dia ingat mimpi tadi, bicara yang dari Allah Ta'ala, wahai fulan, kamu bersihin mulutnya karena aku, saya sudah bersihin hatinya karenamu. Atau ikram kepadamu karena niatmu yang bagus atau
Baik, jadi kalau mau baca Al-Quran mulutnya lagi najis, hukumnya apa? Makruh. Wa qala Ruyani itu haram. Ada dari ulama bilang ini haram. Haram kalau lagi apa namanya ini najis. Lagi mulutnya lagi najis. La ilaha illallah. Kalau Ruyani Ashab Syafi'i an walidi yuhtamal wajhain. Satu haram, satu tidak boleh. Nas'alullah أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن أن يوفقنا وإياكم وأن يصلح أحوالنا kita di bulan Ramadan bersihin mulut kita dari dosa-dosa, bersihin mulut kita dari riba, namimah, dari gosip, dari dosa-dosa lidah yang kadang-kadang kita bicara tidak perhatian, harus kita bersihin biar dapat manfaat dari baca Al-Quran. Kita lagi baca Al-Quran, ini bulan Al-Quran. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli Al-Quran innahu ajwadul ajwadin wa akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.